wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku NPM ku. Aku dari kelas dan dosen pengampu. Kali ini dalam video pembelajaran pengelolaan pendidikan kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebuah proses pengawasan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan perencanaan dalam mengawasi berupa money, method, machine, minutes, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien dalam dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani paidogia yang berarti simatik, yaitu pengetahuan anak-anak. Yang berarti pergaulan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah kegiatan pembelajaran atau mencari pengetahuan secara turun-temurun satu generasi ke generasi berikutnya melalui sebuah pengajaran, pelatihan maupun penelitian. Pendidikan bisa terjadi melalui orang lain maupun otodidak atau biasa disebut dengan belajar dengan sendiri atau mencari ilmu-ilmu lain dengan caranya sendiri. Secara umum, tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah membentuk suatu kepribadian peserta didik atau siswa menjadi kepribadian yang berbudi luhur dan sesuai dengan pendidikan nasional dan tujuan dari pendidikan nasional. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menurut wilayah kerja, objek kajian, dan fungsi yang mengikuti. Dari manajemen pendidikan nasional menurut salah satu ahli, yaitu manajemen pendidikan adalah semua kegiatan yang berasal dari sekolah meliputi hal-hal yang besar, pengarahan usaha-usaha yang besar, pengorganisasian, konsultasi, perlengkapan, serta ketertiban. Diikuti dengan usaha-usaha kecil lainnya seperti menjaga lingkungan sekolah. Baiklah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Ada 6 unsur-unsur manajemen pendidikan, yaitu manusia adalah diperlukan sebagai manpower dalam pengorganisasian maupun perusahaan sebagai penggerak, pemimpin maupun memberikan tenaga dan pikiran untuk menggerakkan suatu perusahaan atau organisasi. Sumbangan tenaga manusia di sini bisa juga disebut sebagai leadership atau tenaga kerja manusia atau sebuah kewirausahaan. Yang kedua yaitu material. Material adalah barang sebagai proses produksi ataupun dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan yang belum jadi atau bahan mentah. Yang ketiga adalah mesin. Mesin digunakan sebagai untuk kelancaran suatu perusahaan maupun organisasi. Mesin digunakan sebagai peralatan di suatu lembaga maupun instansi.
baik itu berupa alat yang modern maupun konvensional ataupun sederhana. Yang keempat adalah money, dibagi menjadi dua, yaitu dapat berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap seperti gedung dan kantor. Yang kelima adalah metode, digunakan sebagai pemilihan dan penggunaan alat atau pemikiran yang tepat agar tidak terjadinya pemborosan dalam pemakaian alat. Pembelajaran, metode digunakan sebagai guru, sebagai media pembelajaran adalah market atau pasar, tempat transaksi, dan jika dalam pendidikan itu dapat diartikan sebagai peserta didik bertemu dengan sang pendidik saat berinteraksi di dalam kelas, saat presentasi maupun menerangkan. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat aku sampaikan. Si Caca makan duku, sampai jumpa lain waktu. Sampai ketemu di video berikutnya ya, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.